Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu nasta'inuh wa natubu ilaihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin. Innaka Hamidum Majid. Rabb shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ka'ayyin min ayatin fis samawati wal ardi yamurruna 'alaiha wa hum 'anha mu'ridun. Yang bermaksud Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan betapa banyaknya ayat-ayat tanda-tanda kesempurnaan, kemuliaan, kekuasaan Allah Subhanahu wa taala yang ada di beberapa langit dan di bumi. Yang mereka manusia sentiasa melihatnya, memandangnya, melewati, melaluinya. Sedangkan mereka sentiasa memalingkan dirinya. Allah memberi peringatan kepada kita sebagai hamba-Nya agar tidak memandang sepi terhadap ciptaan Allah, sama ada ciptaan yang berada di alam di luar sana atau ciptaan Allah yang ada dalam diri kita. Bermaksud apapun yang dicipta oleh Allah di alam semesta ini, hendaklah kita sentiasa mengambil berat, memberi tumpuan. Karena ciptaan-ciptaan inilah yang Allah jadikan olehnya bagi kita untuk kita mengenali Dia.
mengenali kekuasaannya, memahami keadilannya, merasakan kasih sayangnya, dan lain sebagainya, dan lain sebagainya. Sehingga apabila seseorang telah mengetahui, seterusnya meyakini, mengimani, seterusnya dapat merasai akan kebesaran Allah, akan kasih sayang Allah, akan kebijaksanaan Allah, dan semua itu dapat dicapai dengan merenung, memikirkan ayat-ayat ciptaannya, maka mudahlah seorang hamba akan tunduk, patuh. Bahasa agama yang mudah, mudahlah bagi seorang hamba merasakan, mengakui dan merasakan kehambaan dirinya, kelemahan dirinya, ketidakmampuan dirinya, kejahilan dirinya, kefakiran dirinya di hadapan Dia yang Maha Kuat, Maha Sempurna, Maha Kaya, Maha Mengetahui, yang serba maha dalam semua sifatnya. Serba maha. Maha kuasa, maha pengasih, maha adil, dan seterusnya. Itulah sebabnya, sebagaimana yang telah kita pelajari sama, tidak sedikit ayat-ayat Al-Quran menyuruh kita, bahkan menegur mereka yang langsung tidak mengambil indah, yang langsung tidak tergerak untuk merenung dan memikirkan ciptaan Allah yang Allah bentangkan di hadapan matanya, yang dapat disaksikan setiap saat dalam hidupnya. Mudah-mudahan Allah masukkan kita dalam golongan hamba-hambanya yang sentiasa berfikir, merenung, coba memahami, mencari hikmah, tujuan di sebalik segala ciptaan di alam semesta ini. Alhamdulillah, pagi hari ini kita dapat bersua semula untuk menyambung pelajaran kita. Dan pelajaran kita hari ini yakni tafakkur ulil albab. Terus saja coba jamaah lihat bukunya supaya kita dapat belajar sama dan mungkin mencatat apa yang patut dicatat di buku yang telah disediakan, ruang yang kosong, tempat yang kosong untuk kita buat nota, catatan yang kita rasa perlu. Muka surat yang ke-16, ya. Lihat buku Tafakkur Ulil Albab, muka surat 16, ayat 14. Ayat yang ke-14. Yang tidak ada bukunya, rujuk saja surah Al-Isra. Surah Al-Isra atau surah Bani Israel, ayat yang ke-42.
4. Al-Isra, surah Bani Israel, ayat 4. Sudah ya? Mari kita pelajari sama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. تسبح له السماوات السبع والأرض ومن فيهن وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحهم إنه كان حليما غفورا. Tusabbihu, sentiasa bertasbih. Lahu, baginya, nya Allah. Lahu, kerana Allah. As-samawatus sab'u, oleh 7 lapis langit. Atau oleh langit-langit asab'u yang 7. Satu terjemahan harfiah ya. Wal ardu, dan juga bumi ikut bertasbih. Dan siapa yang merujuk kepada makhluk yang berakal, fihinna, yang ada di 7 lapis langit dan bumi. Wa in min syai'in, dan tidak ada sesuatu pun. Tidak ada sesuatu pun. Illa, kecuali, yusabbihu, ia bertasbih, sentiasa, terus-menerus bertasbih. Bihamdihi, dengan pujiannya, bertasbih sambil memuji Allah. Walakin, tetapi, la tafqahuna, kamu sekalian tidak dapat mengerti, memahami tasahum, tasbih mereka. Innahu, sesungguhnya dia Allah, kana, adalah dia Allah, haliman, kita terjemahkan bebas dahulu ya, maha penyantun, ghafuran, maha pengampun. Saya ulangi terjemahannya secara bebas. 7 lapis langit dan bumi dan semua makhluk yang berakal yang berada di 7 lapis langit dan bumi sentiasa bertasbih pada Allah. Poin pertama. Mungkin kita kata, yalah itu makhluk yang berakal, yang berakal, bertasbih. Macam mana pula makhluk yang tidak berakal? Macam mana pula makhluk yang kita kata bukan sekadar tidak berakal, tapi tidak bernyawa? Contohnya batu, pasir, besi, dan segala planet yang ada, air, yang kita kata bukan sekadar berakal, tidak bernyawa. Allah jawab, tidak ada sesuatu pun, yakni di langit dan di bumi, melainkan semuanya
bertasbih dengan memujinya. Dan tasbih yang mereka lakukan ini bukan sekali, tapi berterusan. Tengok di situ gunakan fi'il mudhari. Yusabbihu, mudhari. Semua maklum, fi'il mudhari satu di antara maksudnya, yakni membawa makna istimrariyah dan tajaddud. Berterusan. Istimrar dan tajaddud. Terus. Hanya sahaja Allah kata, tetapi kamu, wahai manusia, tidak memahami tasbih mereka. Bukan tidak mungkin ya, la itu tidak, bukan lan. Tidak memahami. Artinya, bagi orang yang tidak tafakuh, tidak tadabbur, tidak tafakur, ya dilihat, diingat, yang menyucikan Allah ini hanya makhluk yang berakal. Itu pun yang beriman. Malaikat bertasbih, ya kami percaya. Orang beriman bertasbih, muji Allah, ya. Tapi orang kafir, binatang, hayawan, pokok, nah itu tak percaya. Okay. Bagi yang tidak beriman, akan kata begitu. Tapi bagi yang beriman dan berpikir, tafakkur, tafakkuh, bukan mustahil Allah beri dia kemampuan untuk dapat memahami, bahkan dapat merasai akan tasbihnya alam semesta. Saya ulangi, memahami bahkan merasai akan tasbihnya alam, termasuk benda-benda yang kita kata mati dan tidak berakal, itu bukan mustahil. Karena Allah kata, la tafqahun, bukan lan, la itu tidak. Jadi masih ada kemungkinan. Boleh difahami dan nanti kita akan tunjukkan, kita akan buktikan. Ada orang-orang yang dipilih oleh Allah, sama ada karena Allah pilih, tanpa usaha memahami mereka sudah faham, atau Allah beri kefahaman akan tasbihnya alam, setelah mereka berusaha untuk coba memahaminya. Sesungguhnya Allah itu halim dan ghafur. Jamaah sekalian, hadhihi ayatun azimatun tukhbiruna bi amrin la nudhu walakinahu mawjudun. Ini adalah ayat yang agung yang memberitahu kita akan sesuatu perkara, akan suatu hakikat perkara yang kita mungkin tidak dapat melihatnya, bahkan mungkin kita tidak merasakannya, tidak menyadarinya, tetapi ianya wujud. Pelik tak pelik? Ayat ini memberitahu kita tentang sesuatu yang kita tidak melihatnya, bahkan tidak merasakannya, mungkin kita langsung tidak menyadarinya akan suatu itu, sedangkan ianya wujud dan dahsyat. Bayangkan, sesuatu yang wujud, yang sangat dahsyat, mengagumkan, tapi kita tak dapat melihatnya, tak dapat, bahkan tak menyadarinya. Ini ayat dia. Yalah, kalau orang mukmin yang cerdas, bukan secara beriman, bahkan menyadari, merasakannya. Setiap apa yang Allah firmankan, diyakini, lalu diusahakan untuk difahami. Masalahnya,
Walakin kaifa naqna'u man la yu'min bihadzal kitabil azim. Maksudnya semana kita hendak memuaskan hati orang-orang yang tidak percaya kepada firman Allah bahawa segala alam yang dicipta oleh Allah semuanya bertasbih kepada Allah. Orang yang beriman, yang faham, sudahlah tak beriman. Sedangkan mereka beriman, bagaimana kita yang beriman dan meyakini ini memuaskan hati mereka, yang maksudnya memahamkan mereka. Adakah keimanan yang ada kita boleh paksa mereka untuk beriman? Keimanan kan tidak boleh dipaksakan. Macam mana kita nak memberi kefahaman? Macam mana kita nak membuktikan akan hakikat kebenaran bahawa segala yang Allah cipta ini semuanya bertasbih, tidak ada yang mati, tidak ada yang diam. Wa min syai'in illa yasab. Ini adalah bagi saya, bagi kita lah tentunya, cabaran yang sangat besar dan berat bagi orang Islam. Kerana orang Islam dituntut oleh agamanya bukan sekadar mesti memahami tasbihnya alam dengan bukti-bukti yang boleh diterima tentunya oleh akal yang nyata. Tapi orang Islam juga dibebani oleh Allah, diperintah oleh Allah untuk meyakinkan, memberitahu, menjelaskan, memberi jawapan kepada non-Muslim jika mereka ingin kan jawapan daripada kita. Katalah, tiba-tiba ada orang Islam, bukan Islam datang jumpa kita. Kawan baik. Selamat pagi bro. Kami nak tanya pada awak lah. Kita awak yang saya baca ini, dia kata segala sesuatu bertasbih, memuji. Betul ini. Kalaulah yang bertasbih itu manusia, ya kami fahamlah sebab dia ada mulut, dia ada suara, dia boleh cakap, dia ada akal, ada fikiran. Dan mungkin kalau kamu kata bahawa burung-burung lembu itu memuji Tuhan, ya mungkin bolehlah difahami, walaupun saya belum mengerti. Mungkin mereka kata, karena dia boleh mengeluarkan suara, ada perasaan. Tapi bila kitab kamu kata segala sesuatu, termasuk benda yang kita kata mati, pasir, batu, besi, tanah, matahari, bulan, semuanya bertasbih. Macam mana tasbihnya tu? Tolong buktikan, tolong tunjukkan buktinya kepada kami. Bahawa apa yang dikatakan oleh kitab sucimu itu adalah benar. Coba bagaimana kalaulah yang ada non-Muslim jumpa kita dan tanya kepada kita tentang ayat ini. Inilah saya katakan cabaran besar tu. Kita yakinnya bahawa Al-Quran itu untuk seluruh manusia. Panduan hidup. Bukan untuk orang Islam sahaja. Nabi Muhammad diutus seluruh alam. Quran untuk seluruh alam. Kalau Quran hanya untuk orang Islam sahaja yang masih, ya orang non-Muslim yang tidak punya Quran tak dosa lah. Mereka akan kata, itu Quran itu untuk kamu ya, bukan untuk kami. Kami tak percaya pun tak apa. Jika Nabi Muhammad hanya diutus pada orang Islam sahaja, ya senanglah nanti orang Hindu, orang Kristian, orang Buddhis kata, Muhammad itu Nabi yang Tuhanmu utus untuk kamu saja, Muslim. Bukan untuk kami. Jadi kami tak ikut Muhammad, tak salah pun. Sebab memang dia bukan diutus kepada kami. Coba. Kalaulah mereka berfikir begitu. Nabi itu pada seluruh manusia, Quran untuk semuanya. Bagi yang sudah faham, berkewajipan menjelaskan.
Dan ini nampaknya cabaran yang tidak ringan ayat seperti ini. Ini satu. Ayat ini juga, yang Mas sekalian, saya coba ringkaskan penjelasan saya, poin-poinnya saja. Hadhil ayat, dan juga ayat yang semakna dengannya lah. Dilalatul ayat ala tauhid. Tauhidillah fi dzatihi, fi rububiyatihi, fi uluhiyatihi, fi asma'ihi, fi sifatihi. Ayat ini jamaah sekalian menunjukkan kepada kita, memberitahu kita tentang tauhid, keesaan Allah. Sama ada keesaan tentang hak-hak uluhiyahnya, keesaannya dalam sifat-sifat rububiyahnya, keesaan dalam af'al dan sifatnya, asma'nya, dan segala-galanya. Tauhid. Kami dahulu menggunakan istilah alam semesta rupanya berzikir. Tasbih kan berzikir. Tahmid kan berzikir. Yang dipuji sama. Yang disucikan sama. Segala sesuatu ini memuji, menyucikan. Dan yang disucikan, yang dipuji adalah zat yang satu. Ya Allah. Kalau gunakan bahasa, semua alam yang ada sama ini semua berzikir. Namanya zikir tauhid. Namanya zikir tauhid. Ini hanya istilah ya, jamaah tidak perlu mencari adakah istilah zikir tauhid pada zaman Nabi. Jangan begitu memahaminya. Ini untuk memudahkan kita memahami. Kenapa kami gunakan istilah begitu? Segala sesuatu Allah kata bertasbih. Segala sesuatu Allah kata dalam ini memuji. Yang disucikan, yang dipuji adalah zat yang sama. Yakni siapa? Allah. Batu puji Allah. Gunung puji Allah. Matahari bertasbihkan Allah. Hayawan puji Allah. Bumi langit di sana puji Allah. Maknanya zikir alam ini zikir tauhid. Itulah maksudnya. Dalam bahasa hari ini, ibarat alam ini sedang menyanyikan lagu. Alam ini sebenarnya sedang bersenandung. Sedang nyanyi choir itulah. Dengan nada yang sama. Masa tinggi-tinggi turun. Sama. Suara sama. Lagu sama. Lirik sama. Alam semesta sedang berchoir. Lagu tauhid. Kemana mata kita memandang? Apapun suara yang kita dengar oleh telinga. Apapun benda yang kita sentuh dengan tangan. Apapun makanan yang kita rasa dengan lidah. Yang besar kecil. Rupanya tidak ada yang diam. Semuanya sedang bertasbih memuji Allah. Serentak dan bukan sekali dua. Kita perasan ke tak perasan, ke percaya atau tidak, tahu atau belum, batu bertasbih. Kalau manusia mungkin tasbihnya sekali sekala. Tapi tahu tak, ciptaan Allah selain kita. Contohnya, tubuh badan kita, setiap sel dalam tubuh kita. Ketika kita tidur, mulut kita tidak bertasbih, kita tidur. Tapi tahukah, setiap sel dalam tubuh kita itu bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa in min syai'in. Sedang berzikir. Namanya zikir
tauhid. Baik. Ya mas sekalian, jika zikrullah, tasbih, tahmid, apalagi muji Allah itu kan zikir ya, sudah ingat. Jika zikrullah, sebagaimana yang Quran kata, boleh menyebabkan mengakibatkan hati jadi tenang. Itu janji Allah tu. Alladzina amanu tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Orang-orang yang beriman itu hati mereka menjadi mutmainnah, tenang, tentram sadarnya oleh sebab zikrullah. Ala bidzikrillahi tatmainnul qulub. Bila dengan sebab zikrullah itulah hati menjadi tenang. Kalau itulah firman Allah dalam Al-Quran surah apa tadi ya? Ar-Ra'd ya. Surah Ar-Ra'd ayat 28. Jika dengan zikrullah hati jadi tenang, sekarang coba. Bagaimana hati kita tidak akan tenang dengan zikrullah kita yang kita baca? Dan bagaimana ketenangan hati tidak akan bertambah jika kita dapat merasakan, menyadari bahawa alam yang ada di sekeliling kita ini, pokok, bunga, kayu, batu, ayam, burung, semuanya bertasbih serentak. Tak tenang macam mana hidup. Semuanya sedang mengisahkan Allah. Ibarat menyanyi, choir, kita masuk dalam nyanyian itu. Jangan semua menyanyi dengan lagu yang sama, nada yang sama, intonasi yang sama, lirik yang sama. Kita pula seorang-seorang nyanyi suara lain. Ya sumbanglah. Ibarat orang tawaf semuanya mengelilingi Kaabah, pusing. Mengiri. Pusingnya dia sebelah kiri. Dan ini luar biasa pergerakan. Semua benda ada di langit ini semua bergerak. Dan bergeraknya yang ini pusingnya mengiri. Tidak yang ke kanan. Yang ke kanan hanya jam. Itu pun karena kita yang buat. Sehingga kadang istilah itu pelik. Oh, semuanya ni anti-clockwise katanya. Macam mana boleh anti-clockwise? Yang apa namanya jam kita itulah. Clockwise kita itulah yang melawan alam semesta. Bukan alam semesta melawan jam. Katalah semua orang tawaf mengiri. 1,000, 10,000, 100,000, 1 juta, 2 juta. Tiba-tiba kita tawaf, pusing ke kanan. Apa yang berlaku? Tak dilanggar, tak terpijak, itu untungnya masih lihat. Susah. Kenapa susah? Kita tidak ikut arus. Kita tawaf tidak ikut arus. Arusnya kiri semuanya, kita kanan. Dilanggar kita. Hidup demikian juga. Alam dan isinya semuanya bertasbih, bertauhid. Tunduk kepada Allah. Tiba-tiba kita mengambil jalan lain daripada jalan yang ditempuh oleh alam semesta. Semua sedang bertasbih, kita pula sedang yang lain. Susah. Melawan arus. Semua zikir kita tak zikir. Semua tasbih kita tak tasbih. Semua tahmid kita tak tahmid. Semua mengisahkan Allah, kita tidak masalah. Pasti susah. Semua tunduk, kita malah angkat kepala seorang-seorang. Itu punca kesengsaraan hidup. Bagaimana tidak tenang Allah sudah berfirman. Jika hati mau tenang, hidup mau tenang, zikrullah. Mengisahkan Allah. Karena bila kamu mengisahkan Allah, hakikatnya bukan kita seorang yang mengisahkan Allah. Semasa kita zikir, bukan kita seorang yang zikir. Bila kita sedang bertasbih, bukan kita seorang yang bertasbih. Alam, semesta, dengan isi, semuanya. Bukan keseorangan. Orang yang dapat mengetahui, bahkan merasakan, menyadari ini, pasti tasbihnya khusyuk.
Zikirnya khusyuk. Sebut subhanallah pasti masuk dalam lubuk hati yang paling dalam. Sebut Allahu Akbar bukan hanya di mulut tapi bila sebut alhamdulillah itu kesannya luar biasa. Karena rupanya cicak yang ada di siling pun sedang itu. Batu dengan begitu. Mungkin kerusi di mana ia duduk, meja yang ada depannya. Itu. Allahu Akbar. Itu poin kedua. Yang ketiga, ini kesimpulan saja. Ini panjang yang ceritanya ya. Ayat nanti agak panjang ceritanya. Ya, karena secara pribadi terus terang saya mengaku, secara pribadi saya mengaku ayat-ayat yang seperti inilah mulai dari saya belajar dulu yang termasuk ayat yang paling saya sukai, yang sebagai minati. Terus terang saya mengaku. Bahkan boleh katakan saya tak pernah miss. Masuk kelas istilahnya, ikut dengar pensarah. Jika misalnya itu bagian ayat-ayat kauniyah, ya boleh katakan saya tak pernah miss. Cukup minat. Bila berkaitan dengan alam semesta ayat. Bukan yang lain tak minat ya. Tapi di antara yang paling saya minati. Karena Masya Allah. Rupanya Allah kan kita ini disuruh untuk mengenal Allah, ma'rifatullah. Dan cara yang paling berkesan, mudah berkesan untuk mengenal Allah melalui ciptaannya. Melalui ciptaannya. Bahkan kalau kita nak faham betul sifat Allah, katalah Al-Hakim, dan kita dapat merasakan Hakim Allah, Rahim Allah, Adlu Allah, Latif Allah dalam alam ciptaannya. Kan di sanalah Allah menunjukkan kerahimannya, kelatifannya. Kalau kita baca katalah, oh mana Al-Hakim begini, dalil Hakim begini, pengertian Hakim kata ulama begini, hakam aku begini. Ya itu kan hanya dalam maklumat ya mas kalian. Alhamdulillah, ada ilmu dalam maklumat, oh begini, saya yakin. Tapi kalau nak melihat bukti nyata, seberapa dahsyat, seberapa hebat Hakim Allah, seberapa hebat Latif, Ghafur, Rahim, apalagi Qadir dalam alam ciptaannya. Sehingga ada kan istilah, ada ayat munazzalah, ayat yang diturunkan, namanya Al-Quran, Injil, Taurat. Ada ayat Allah yang diciptakan, alam dan isinya. Kalau ayat Al-Quran mungkin dibaca, dipahami, dimengerti akan isinya, ingin mengetahui bukti nyata daripada kebenaran yang Allah firmankan dalam Al-Quran, tengok dalam ayat yang diciptakan. Quran kata, wasyamsu tajri li mustaqarril laha, dzalika taqdirul azizil alim. Ayatul laumul lailu naslahu minhun nahar, fa idzahum mudlimun. Itu ayat kita baca. Oh, ayat Allah itu Allah tanggalkan malam daripada siang, lalu keadaan menjadi gelap. Ya kita baca dan kita faham maksudnya. Tapi kalau kita ingin bukti nyata boleh dilihat, difahami, diakal, diterima sama ada yang Muslim atau non-Muslim, tengok alam semesta. Betulkah? Betulkah kalimah naslahu Allah tanggalkan malam daripada siang? Kenapa Allah gunakan kalimah naslahu? Menanggalkan. Apa makna naslahu? Apa makna wasyamsu tajri mustaqrillah? Kan itu pasti lihat dalam alam ciptaannya. Situ alam ciptaan Allah ini betul-betul ayat nyata depan kita. Itu luar biasa mendalami. Oh, paling mudahnya mas kan. Kenal ma'rifatullah yang paling berkesan ke dahya ini melalui ciptaannya.
mengenal nama-nama Allah, memahami dengan betul mengenai ciptaannya. Ya, yang kita pelajari tafakkur ulal albab. Baik jamaah sekalian, kalau saya sampai di sini, yakni makna tasbih dahulu. Apa makna tasbih? Saya tidak perlu memperpanjang yang makna tasbih ini karena mungkin sudah dipelajari dalam bab akidah ya. Terlalu panjang sangat pun nanti malah lari. Tujuan tafakur wal bab nanti malah lari pula. Tasbih yang diartikan sebenarnya dengan tanzih, menyucikan. Ay tanzihullahi ta'ala amma la yaliku bih. Itu biasanya diberikan secara umum. Tasbih yakni menyucikan Allah, menjauhkan Allah daripada apa-apa saja yang tak layak, yang tak patut baginya. Menjauhkan Allah, menyucikan Allah, memustahilkan Allah daripada mempunyai sifat atau apa sajalah yang tak layak baginya. Itu namanya tasbih. Karena sabaha itu sendiri makna asalnya, sin, ba, ha, itu makna asalnya dari segi bahasa, bergeraknya sesuatu yang semakin jauh dari tempat mula, tempat asal. Itu makna sabaha. Bergeraknya sesuatu bergerak dan bergeraknya makin jauh daripada tempat asal. Itu sabaha. Sebab itu sabaha juga bermakna berenang. Anda berenang, pamannya. Ya mestilah berenang, bergerak. Bergerak dan makin jauh daripada tempat mula. Itu berenang. Kalau bergerak tapi tak makin jauh, makin ke dalam, itu namanya tenggelam. Namanya tenggelam. Segala sesuatu yang ada di alam semesta dalam surah Yasin, kullun fi falaki yasbahun. Semua yang ada di falak ini, dalam semesta ini, fi falakin yasbahun, bergerak. Bergerak dan semakin jauh daripada tempat mula. Dan jalan yang dilalui untuk bergerak itu sudah ditetapkan, namanya falak, kita panggil orbit. Di falak. Semua bergerak, matahari, bulan, bintang, semua bergerak. Dan bergeraknya bukan di tempat makin jauh daripada mula. Katalah Allah ciptakan matahari, mula-mula tempatnya di sini. Bermula dari dia cipta, dia sudah mulai bergerak dan bergerak makin jauh dari tempat mula. Sekarang sudah berapa bilion batu kita tidak tahu yang sudah ditempuh oleh matahari. Bermula pada ia bergerak daripada tempat asal hingga tempat yang sekarang. So sabah itu maknanya menjauh. Jadi menjauhkan sesuatu yang tak layak bagi Allah. Lupa, adakah lupa itu layak bagi Allah? Oh tak layak. Kalau begitu kita mustahilkan. Ya tak mungkinlah Allah lupa. Jangan sekali Allah tuduh lupa. Zalim. Adakah Allah mungkin zalim? Tak mungkin. Kita jauhkan Allah, kita sucikan Allah dari sifat zalim. Itu namanya tasbih. Yang kita diajar dengan ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. So itu kalau kita sudah baca subhanallah, dari segi syariat kita sudah bertasbih. Dari syariat Betul ke? Betul. Subhanallah, subhanallah. Berapa kali? Tengoklah. Kalau tidak ditentukan jumlahnya, ya sebanyak mungkin, lagi banyak lagi bagus. Tapi ada kalanya telah beritahu kadarnya. Kalau lepas solat ya 33 kali lah. Tengok sesuatu subhanallah. Itu tasbih. Dari syariat begitu. Tapi, adakah tasbih yang kita ucapkan subhanallah? Subhanallah. Itu secara automatically Allah terima yang kita telah bertasbih, nanti dulu. Kita sudah bertasbih. Setelah bertasbih itu bagaimana hati kita? Tiba-tiba menimpa kita sesuatu yang kita tidak inginkan. Barang ke, rugi ke, orang tipu ke,
Kita merasa silih berganti kesusahan menimpa kita. Sedang kita merasa tak buat apa-apa kesalahan. Tengok. Kita merasa tak buat apa-apa kesalahan. Tetapi kesusahan, penderitaan, musibah silih berganti menimpa kita. Lalu terlintas dalam hati kita, kenapa ya aku ni, nasib aku seperti ini? Ya Allah, hamba-Mu ini tak pernah buat salah seingat hamba-Mu. Sentiasa buat baik pada orang. Kenapa pula Engkau kehendaki orang pula membalas dengan tak baik? Hamba sentiasa melakukan perintah-Mu, meninggalkan larangan-Mu. Tapi kenapalah nasib hamba-Mu ini seperti ini? Kenapa ya Allah bukan begitu ya? Merasa tidak puas, walaupun dia tak katakan. Dia tidak ucapkan melalui ucapan, tapi dalam hati merasakan bahawa apa yang Allah kehendaki padanya ni macam tak kena ni. Tak sepatutnya berlaku ni. Tengok. Tak sepatutnya berlaku. Sepatutnya Allah tak perlakukan diri seperti ini. Tahukah kalau hati kita ada rasa begitu, secara kita tak sedari kita tuduh Allah tidak berlaku adil. Allah melakukan kesilapan. Menuduh Allah melakukan kesilapan atau melakukan sesuatu yang tak sepatutnya berlaku. Menciptakan sesuatu yang tak sepatutnya tak wujud. Mengadakan sesuatu yang sepatutnya ada. Tasbih kita tiba-tiba jadi kosong. Tasbih itu menjauhkan Allah daripada perkara yang tak layak baginya. Kenapa hati berfikir begitu sedangkan mulut subhanallah, subhanallah. Sini subhanallah, subhanallah. Tapi hati terlintas, tak layak, ni tak patut, ni tak aci, ni tak aci. Jadi tasbih itu mesti keluar dari ini yang pilih telah pelajari dalam silafah ya. Zikir yang paling baik itu lidah menterjemahkan apa yang dalam hati. Bukan hati mengikuti atau dipaksa menterjemahkan yang diucapkan oleh lidah. Bukan. Yang keluar daripada lidah berupa subhanallah, alhamdulillah. Itu hanyalah ekspresi daripada apa yang ada dalam hati. Karena hati sudah dipenuhi rasa kagum kepada kebesaran Allah. Rasa kagum itu tak terbendung, meluap-luap sehingga terkeluar. Lidah bergerak ucapan Allahu Akbar. Allahu Akbar itu yakni kesan daripada hati yang telah dipenuhi oleh kebesarannya. Itu zikir yang paling baik. Dan itu ikhlas. Subhanallah demikian juga. Menjauhkan Allah, menyucikan Allah daripada perkara yang tak layak. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah ini tidak boleh disoal, tidak boleh ditanya, tidak boleh dipertanggungjawabkan, tidak boleh diprotes. Apa saja yang dia lakukan. Sebaliknya manusialah nanti yang akan disoal, yang akan bertanggungjawab. Tiba-tiba kita soal Allah. Apalagi protes. Wahai kita sedang baca. Subhanallah, 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 subhanallah. Tapi hati protes pada Tuhan. Apa nilai tasbih itu? Alhamdulillah, alhamdulillah. Segala puji bagi Allah. Kita puji kebaikan Allah. Kita puji kedermawanan Allah. Kita puji penjagaan Allah pada kita. Kita puji segala-galanya. Tidak ada benda yang tak baik yang datang daripada Allah. Semua yang Allah kehendaki, yang Allah tentukan untuk kita baik belaka. Sehingga kita, alhamdulillah, alhamdulillah. Kan itu maksudnya. Ini tidak. Kini alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi dalam hati, kenapalah Allah bagi sikit, padahal kami minta banyak. Kenapa Allah bagi sikit, tidak kami banyak. Merasa kurang. Juga alhamdulillah, tapi merasa Allah tidak memenuhi keperluannya. Masya Allah. Itu dia tidak tasbih dan tidak tahmid. Yang pasti gitu. Nah, itu kita. Karena kita ada pilihan. Maksudnya kita ini ada nafsunya. Maksudnya bumi, langit dan isinya malaikat, tasbihnya jujur. Jujur.
Jujur kenapa? Ya, karena mereka ini tidak pilihan. Sehingga dalam apa ya, istilah tasbih, tasbih malaikat itu namanya at-tasbihul fitri. Baik, saya ulangi ya. Dalam ayat itu, ini saya baru cerita dari segi apa ya? Ya, aspek apa namanya? Syariatnya sajalah, ya. Kalau sampai kan mungkin saya panjang ya penjelasannya. Bumi, langit dan makhluk yang ada di dalamnya yang bernyawa adalah bertasbih. So maknanya malaikat pun bertasbih. Tasbih malaikat itu istilahnya ini at-tasbihul fitri atau at-tasbihut taskhiri. Tasbih secara fitrahnya, tasbih karena ia telah dicipta sebagai makhluk yang bertasbih. Malaikat itu makhluk yang dicipta oleh Allah memang untuk bertasbih. Dia tidak mengerti, tak tahu untuk tidak bertasbih. Jadi baiknya malaikat itu memang telah diciptakan untuk jadi makhluk yang baik. Tak erti untuk buat tak baik. Itu tasbih malaikat. Ya kita tidak tahu bagaimana adakah baca subhanallah wallahu alam. Yang pasti malaikat ini kehidupan daripada alif hingga ya istilahnya. Tidak ada satu pun yang menyeleweng daripada apa yang dikehendaki oleh Allah. Karena mereka tidak diberi kebebasan memilih. Kalau begitu hebat malaikat. Ya betul hebat. Kalau begitu malaikat semua baik belaka. Betul malaikat baik belaka. Tak ada yang tak baik. Tak ada yang menipu. Wah, untung jadi malaikat ya. Ya kalau kita melihat tentang aspek baiknya, untunglah. Tapi kalau kita melihat dari yang selebihnya, tapi rugi juga dari malaikat. Macam mana awak kata rugi? Kan malaikat baik semuanya. Tak ada yang jahat. Yalah, tak mungkin kalau istilah rugi tak tepat, ya mungkin kurang untung lah. Macam mana malaikat tak kurang untung sedangkan dia baik? Sebab walaupun mereka ni baik, mereka itu tak layak dapat ganjaran. Tak layak dapat balasan. Jadi sebaik manapun malaikat, sekuat manapun tasbih mereka, nanti di akhirat Allah tidak akan masukkan surga sebagai balasannya. Macam mana pula? Kan di surga banyak malaikat. Betul, di surga pun banyak malaikat. Tapi mereka masuk surga bukan karena sebagai balasannya, balasan kebaikannya, tapi berada di surga karena bertugas. Kan tak layak dapat upah. Dia baik bukan karena pilihan dia. Dia baik bukan karena usahanya. Dia baik karena diciptakan sebagai makhluk yang baik. Tak layaklah. Berbeza dengan kita manusia. Di dunia ada orang yang baik karena dia memilih jalan yang baik. Di dunia ada orang yang jahat, ada orang tak mau tasbih karena ia memilih untuk tidak mau bertasbih. Jika seseorang memilih untuk bertasbih pada Allah di masa hidup, di akhirat layak dapat surga. Ini upah kamu. Situ manusia di surga, Masya Allah, dihormati oleh malaikat. Lebih tinggi. Lebih tinggi. Di situ kita, terima kasih. Kita terima kasih pada Allah. Alhamdulillah. Kita tak jadikan malaikat. Tapi jadikan manusia. Tasbihnya malaikat itu tasbihul fitriyu atau tasbihul taskhir. Taskhir. Ya, kalau dalam bahasa yang mudah dipahami walaupun tak tepat sangat ya. Ya, macam robot lah. Robot itu baik. Robot dah diprogramkan oleh penciptanya untuk masak di dapur. Semua kerja dapur selesai. Memang hebat. Tapi apa robot yang hebat, yang pandai bekerja, pandai masak, pandai kemas dapur, pandai basuh pinggan, susun pinggan. Robot yang seperti itu, yang kita programkan untuk itulah. Adakah dia berhak untuk dapat gaji bulanan? Tak dapat. Dia tak ada hak. Cas bateri je lah. Lainlah kalau yang kerja itu makhluk Allah bernama manusia. Dia rajin, dia mengerti itu. Dia berhak. Dia pilihan, dia boleh tidur.
Dia penat boleh tidur, tak nak kerja, tapi dia memilih untuk kerja kerana tahu itu tanggungjawabnya. Itu baru dapat gaji. Taskhiri. Ya. Tasbih yang kedua, tasbih kita. Kalau tasbih kita itu namanya tasbih al-iradi, al-ikhtiyari namanya. Tasbih yang berpandu berdasarkan kemauan kita, pilihan kita, ikhtiar. Ikhtiar itu pilihan. Kita dicipta oleh boleh. Kalau kita memilih untuk betul, boleh. Jika orang itu memilih untuk tidak mau betul, pun boleh. Ikhtiari. Nah, inilah keistimewaan kita. Sehingga nanti dapat pahala yang memilih bertasbih, dapat neraka yang memilih untuk tidak bertasbih dan bertahmid. Ini. Selain kita dan jin jemaah sekalian, ya tasbihnya taskhiri, pokok, gunung ganang, dan lain sebagainya. Itu semuanya yakni tasbih taskhiri. Jemaah sekalian, saya ingin menambahkan juga, kalau Quran kata segala sesuatu bertasbih, tidak ada yang tidak memuji, tidak ada yang tidak menyucikan Allah, tidak ada yang tidak zikir. Semuanya zikir dan zikirnya sama nadanya, sama iramanya. Ibarat menyanyi, irama sama, intonasi sama, suara sama, lirik lagunya sama ibaratnya lah. Maklama tujuannya sama, hanya dia, lahu. Itu yang saya kata tadi, zikir tauhid tadi begitulah maksudnya. Quran beritahu sebegitu. Nah, dan Quran kata, tapi kamu tidak memahami. Quran tak kata kamu tidak akan dapat memahami. Tidak, maknanya ada kemungkinan kita ini diberi kemampuan oleh Allah untuk memahaminya. Ada kemungkinan ada hamba Allah yang dipilih oleh Allah dapat mengetahui, merasakan tasbihnya alam semesta. Itulah. Sama ada Allah pilih orang itu atau Allah bagi kemampuan selepas orang itu berusaha. Ini yang saya sampaikan tadi ya, depan tadi. Baik, saya ingin jelaskan berdasarkan hadis-hadis Nabi. Ya, kalau Pak Nabi memang dipilih ya, dipilih. Pertama, ini penjelasan untuk menguatkan apa kata Quran. Ya, Quran kata segala sesuatu itu bertasbih. Tidak ada yang diam. Di dalam hadis yang bersumber daripada Abdullah bin Mas'ud, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dirawikan oleh Imam Al-Bukhari. Hadis sahih. Beliau berkata, laqad kunna nasma'u tasbihat ta'am wa huwa yu'kal. Allahu akbar wa lillahil hamd. Ibnu Mas'ud kata, sungguh kami pernah mendengar tasbihnya makanan sedangkan ia sedang dimakan. Nah, pelik ke tak pelik itu? Kami pernah lapat, sungguh kami mendengar. Masa itu kami sedang makan. Tak disebutlah makanan mungkin tamar ya, biasanya kalau orang dapat tamar atau roti lah. Yalah. Takkan waktu itu sudah ada Mendy Rice. Takkan waktu itu sudah ada roti cane ya, bukan. Sermak ada. Kami sedang makan. Dan kami betul-betul mendengar tasbih. Suara tasbih. Makanan yang kami sedang makan. Makanan itu kan benda mati, kata kita. Tak bernyawa, tak berakal. Tapi kami dengar, kata Ibnu Mas'ud. Dan dalam riwayat yang lain, dalam matan yang agak
beza. Kuna naqul malam, waktu itu kami sedang makan bersama Rasulullah. At-ta'am, santap makanan. Wa nahnu nasma'u tahu, dan semua kami yang makan waktu itu mendengar akan tasbihnya makanan yang itu hadis Bukhari. Orang-orang seperti sahabat Nabi diizin oleh Allah mendengar. Sekarang, ini sekali kita andaikanlah, kalau kita sedang menjamu selera katalah di majlis satu meja gitu, makan macam-macam lah, ada macam-macam nasi, macam-macam kuih-muih, buah-buahan, minuman. 10 orang satu meja dia makan. Tiba-tiba semua mendengar nasi yang dimakan, yang dikunyah itu bertasbih. Tiba-tiba mendengar buah yang nak dimakan itu bertasbih, dia pegang tasbih. Saya yakin masih itu masih surai. Huru hara jadinya. Mungkin huru hara. Apa pula tiba-tiba bertasbih? Ini jin kah? Kenapa ya? Mungkin akan huru hara jadi majlis. Yang disantap yang sudah tasbih dan kita dengar tasbih. Kenapa agaknya begitu? Yalah agak-agak saya lah, karena mungkin kita belum sampai makomnya diperdengarkan oleh Allah akan tasbihnya alam. Orang yang jiwanya belum cukup kuat, jiwanya belum cukup suci, dalam bahasa agama, makomnya masih makom standard lah. Belum tinggi sangat. Kedua dengan Allah masih imannya pun biasa. Tiba-tiba Allah tunjukkan hakikat tasbihnya alam. Bingung ya mas kan? Takut kita. Iya. Pasti kita lari lintang punggung. Sahabat Nabi Ibnu Mas'ud tenanglah. Makomnya tinggi. Jiwanya sudah simpati. Merasakan zikir tauhid. Jadi kita tak payahlah mengharapkan itu. Kami tak percaya sehingga kami belum dengar sendiri. Mana ada kopi yang kita nak minum bertasbih. Mana cawan yang kita buang bertasbih. Tak percaya sebelum tengok sini. Katalah Allah takdirkan sendiri umpamanya. Ikut sendiri. Nah ini ada pertanyaan, tapi ini sebenarnya saya sebelum ini sudah sampaikan, pasti akan tanya bagaimana orang yang zikir hu. Jawab sekalian, pelajaran kita ini sebenarnya bukan tentang zikir, tasbihnya alam. Ya. Jadi kalau tentang hu itu kaitannya dengan pelajaran yang lain. Tak apalah, nanti kalau ada kesempatan saya jawab, kalau tidak ya tidak. Karena tajuknya, jangan ke situ dulu. Mari kita rasakan tasbihnya alam itu. Tafakur ulul albabnya ke sana ya. Nah, saya hargai tasbih itu. Zikir ucapan hu kata gitu. Ada gitu masuk zikir yang betul. Itu kan kaitan dengan pelajaran yang lain ya, yang agama. Jadi saya coba batasi sebenarnya ya. Pelajaran kita saya coba membatasi apa poin yang betul-betul. Ibarat jalan tuh lurus gitulah. Mari tujuan kita ke mana? Tujuan kita yakni ke Negeri Sembilan, Serban. Terus lurus. Bukan karena tidak boleh kita berhenti dinilai tengok-tengok, tak boleh. Jadi memang terlalu banyak. Itu ya anggap saya itu. Itu kaitannya dengan pelajaran yang lain sebenarnya. Tentang zikir boleh tak? Zikir rame-rame boleh tak? Itu kan kaitannya pelajaran yang lain. Tak ada kaitan dengan tafakur ulul albab. Jadi saya mencoba membatasi. Walaupun memang tidak mudah untuk menghati-hati. Kerana apa? Agar kita tumpu satu poin-poin dahulu gitu. Satu-satu tajuk kita tumpukan bila sebut, baru nanti, tajuk ini. Jangan dicampur aduk, nanti bingung. Itulah. Walaupun saya hargai ya, ini sering berlaku ya. Ini minta maaf saya punya pendirian seperti itu. Saya pernah cerita mengajar sudah Yusuf. Itu. Poin kan sudah Yusuf sudah yang hebat, asal kosos. Saya ceritakan dengan tadi ini. Ya, kemudian ada orang bertanya. Saya ingat pertanyaan berkaitan dengan pengajaran dari surah ayat kita baca. Orang bertanya apa? Saya ingin tanya sebenarnya yang betul riwayat itu, yang betul yang mana? Yusuf jadi kawin atau tidak dengan Sulaiman? Walaupun pertanyaan itu tidak salah, tapi
Nampaknya ini sudah lama peta ini disimpan dan akan dibuat ada, kan agak lari kan pertanyaan. Bukan tidak boleh ya, tapi tujuan saya supaya kita fokus pada satu-satu tajuk, kemudian nanti ada tajuk yang lain aja. Oh gitu ya tujuannya. Ya itu sebenarnya ada jawaban dia. Zikir Mungkin nanti ada yang tanya, bagaimana kalau zikir itu ramai-ramai suara yang kuat? Bagaimana kalau zikir itu sambil berpegang-pegang tangan? Sambil menari-nari. Bagaimana zikir-zikir hari Selasa, zikir sendiri, ada zikir khas Selasa, Rabu, kan jadi panjang lebar. Itu sebenarnya ada kaitannya dengan pelajaran yang lain ya, yang lainnya. Saya hargai, walau bagaimana saya hargai. Tapi saya minta maaf mengajak Alfian, coba mari kita bukan kepada tajuknya. Zikirnya alam semesta. Nabi memberitahu kita, Ibnu Mas'ud beritahu kita, semasa makan, dengar tasbihnya makanan. Ini sahabat pernah merasakannya. Menyadarinya, mendengarkannya. Maknanya bukan mustahil. Alam, tasbihnya alam, kita dapat menyadarinya, mendengarinya. Tetapi tentulah berproses. Itu maksud saya. Bagi orang yang mungkin jiwanya belum bersedia diperdengarkan oleh akan tasbihnya alam, bila nak makan tiba-tiba mendengar tasbihnya lari. Bila lari bukan benda itu menakutkan. Kita yang belum bersedia berhadapan. Begitulah. Dan ini kaitannya dengan iman. Dengan kesucian hati. Jangan-jangan zikir yang diamalkan selama ini tidak berbekas dalam hati. Orang-orang soleh pada zaman Nabi, kematian itu sesuatu yang dicita-citakan. Selama hidup mereka hanya diberi peluang untuk mencintai Allah. Selama hidupnya dia hanya diberi peluang oleh Allah untuk merindui Allah. Tiba masa, bila ajal tiba, mana tiba bagi mereka untuk jumpa zat yang selama ini mereka ridui. Sebab itu kematian bagi mereka sesuatu yang sangat menggembirakan. Baca aja sejarah ketika Umar nak meninggal. Karena tikaman orang. Tak ada pun nampak begitu sedih-sedih. Kenapa mereka begitu tenang? Sementara kita, kenapa belum punya hati seperti Umar tadi? Nah ini yang perlu kita. Disitulah poin yang perlu kita cari. Kita cari. Hasilnya, kesannya itu. Nah, Ibnu Mas'ud mendengar. Ya, tasbih alam semesta ini. Lalu bagaimana? Saya ulangi, minta maaf. Soalan tidak salah, tapi jawabannya memang panjang. Dan saya tidak biasa menjawab pertanyaan yang nampaknya sederhana dengan jawaban yang pendek saja. Itu penjelasannya agak panjang. Boleh tak? Misalnya ini dzikru bilafdzil mufrad. Zikir dengan lafaz mufrad itu boleh atau tidak? Allah, 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 Allah. Kadang Allah, 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 hu saja. Atau ya Rahim, ya Rahim, ya Rahim. Itu dipanggil zikir mufrad. Ada penjelasannya. Tapi saya pikir ya mungkin tidak ada kaitan dengan tajuk kita tafakur ulul albab. Ya, tafakur albab khas memikirkan alam semesta yang sekarang Allah beritahu dia sedang bertasbih. Bagaimana cara kita dapat merasakannya? Itu yang pentingnya. Jangan tanya tasbihnya macam mana. Ada tasbih subhanallah ke, hu ke, Allah jangan buat itu pertanyaan dia. Ya, itu. Yang kedua, hadis Muslim. Daripada Jabir bin Samarah. Beliau berkata, Nabi bersabda, "Inni la a'rifu hajaran bi Makkah." Nabi pernah bersabda, sesungguhnya aku pernah melihat, aku pernah nampak, aku pernah merasakan semasa masih di Makkah. Ada sebuah batu, hajaron itu batu. Karena yusallimu alayya, Allahu Akbar. Ada sebuah batu memberi salam kepada aku. Itu sabda Nabi itu, dan Muslim itu. Qabla an ub'ata, sebelum aku dibangkit oleh Allah jadi Rasul. Nabi belum menjadi Rasulullah. Tak tahu umurnya berapa, di situ dia sebutkan. Ya, sebenarnya masih manusia biasalah, belum jadi utusan Allah.
Dan Nabi pernah diberi salam oleh batu. Batu yang mengucapkan salam. Ya, kita boleh agak sajalah sebab tidak ada penjelasan. Adakah ucapannya Assalamualaikum ke? Atau Salamun alaika ke? Atau Assalamualaikum ya Rasulullah ke? Rasulullah kan Nabi belum jadi Rasul. Atau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu bukan ceritanya. Sebab itu, walaupun boleh dibincangkan, nanti akhirnya, tapi tajuknya kan jadi lain. Nabi tak sebut salam yang mana, lalu mana yang betul. Sebab ini pernah dibincangkan. Yang betul sebenarnya Assalamualaikum ke atau Salamun alaikum. Sebab kalau dalam Al-Quran, Salamun alaikum. Kenapa kita tak kata Assalamualaikum tapi Assalam? Itu pun dibincangkan. Tak apalah. Tidak. Tapi masalahnya bukan itu. Nabi beritahu kita sebelum jadi Nabi. Masa aku di Makkah, belum jadi Rasul, sungguh aku ingat, aku kenal, aku perasan, aku sedar. Ada sebuah batu, tak tahu di mana tepatnya, besarnya seperti apa, jangan tanyakan. Yusallimu alayya. Mengucapkan salam kepada aku. Ini ahli fulan. Sekarang Nabi kata, aku mengenali batu itu. Aku ingat. Aku ingat batu itu. Yang masa itu bagi salam padaku. Lalu, kira jika ada pendapat menyatakan dalam hadis itu, Al-Hajarul Aswad. Oh, batu yang bagi salam pada aku sebelum aku jadi Nabi itu, dalam menurut pendapat, yakni Hajarul Aswad. Wallahu alam lah. Tapi yang pastilah, ada sebuah batu bagi salam pada aku. Adapun batu itu Hajarul Aswad atau bukan, itu dah sampingan. Mungkin diperselisihkan. Apa yang nak saya sampaikan? Inilah tasbihnya alam. Jadi kalau begitu dalam alam sendiri tidak ada benda mati. Kalau kita lihat dari aspek inilah, tidak ada benda mati. Semuanya hidup. Walaupun mungkin pengertian hidup, kita tidak bolehlah mendefinisikan hidupnya batu dengan definisi hidupnya kita. Tak samalah. Walaupun tentu kita tak bolehlah mentakrifkan tasbih yang kita ucapkan, oh sama dengan tasbih yang batu ucapkan, ya, tak bolehlah itu. Mereka tasbih bagaimana? Kamu tidak mengetahui, tidak memahami kata Allah. Tapi Nabi pernah mendengarnya. Ibnu Mas'ud pernah mendengarnya. Masya Allah. Ringkas kata, tidak ada benda mati rupanya. Nah, ini yang cabaran yang berat ya Mas. Adakah ini boleh dibuktikan secara saintifik? Nanti penjelasannya. Inilah yang saya ingin mengajak teman untuk memberi tumpuan lebih. Sebab nanti saya tanya awal, bagaimana kalau orang bukan Islam baca Al-Quran, ayat dibaca, kemudian jumpa kita, kemudian kita kawannya lalu bertanya. Kamu kata begini, tolong tunjukkan apa buktinya. Jangan-jangan ini hanya satu kepercayaan dipaksakan supaya kita percaya tanpa bukti, coba mana. Bagi saya ini cabaran seperti lebih besar untuk kita garap bersama. Begitu garap bersama. Kemudian dalam hadis Bukhari juga, bahkan hadis ini dinilai oleh setengah hadis mutawatir karena ramainya sahabat yang mendengar, mengetahui, dan ramainya tabi'in yang menerima berita daripada ramai sahabat, ramainya tabi'in yang mendengar riwayat daripada tabi'in yang ramai, jadi jumlah yang banyak yang mustahil mereka berpakat untuk berbohong pada setiap tabaqat. Itu mutawatirlah. Nabi bersabda, Nabi berbuat, semua ramai sahabat melihat. Lalu setiap sahabat ini menyampaikan kepada ramai tabi'in. Kalau sahabat itu katalah ada 20 orang, setiap orang menyampaikan pada 20 tabi'in, ya berapa? 20 kali 20, 400. Tabi'in akan, ramai. Jadi mustahil. Yang tahu, yang penting, dan jumlah yang besar, mustahil mereka berpakat untuk bohong. Namanya mutawatir. Apa hadisnya? Yakni, sumi'a
lihaninihi sautun ka sautin naqatil asra. Ketika Nabi sedang berkhutbah. Ini agak panjang ya hadisnya. Masjid Nabawi kan sentiasa melalui beberapa pembaruan ya kalau istilah sekarang renovation lah. Direnovate agak berkali-kali. Pada zaman Nabi pun takkan mulai daripada dibina bentuknya macam itu juga. Ya, tentu tidak ya. Maknanya berubahlah. Contohnya ketika Nabi berkhutbah itu di sebelah sini dan situ ada pokok tamar. Pokok tamar dijadikan tiang. Jadi Nabi selalu khutbah di situ lah. Khutbah di situ. Setelah Nabi punya mimbar pula diletak agak jauh daripada tempat pokok tamar itu ada. Jadi khutbah Nabi memegang khutbah tidak lagi dekat dengan pokok tamar itu, tapi agak jauh. Di mimbarnya lah. Pokok hama itu akhirnya macam menangis. Apa ya? Hanin itu apa Pak? Rintihan ya, merintih. Macam unta, bukan suara unta yang merintih, kan minta tolong minta dikasihani ke. Kucing lain, kucing tengok musuh, lain suaranya. Kucing minta lapor, lain suaranya. Kucing minta tolong, lain suaranya. Kucing kesakitan. Nah ini macam merintih. Kesedihan gitulah. Pokok tamar itu mengeluarkan suara sedih, ya, suara sedih kepada didengar oleh sahabat. Ketika Nabi sedang berkhutbah. Yang dengar bukan Nabi SAW saja. Sahabat dengar. Sekarang pertanyaan lagi sekali. Jika di Madinah sekarang ada salah satu kata tiang masjid Nabi kemudian merintih, menangis, semua orang dengar. Saya yakin ramai orang yang pikir ini ada penunggu, ini ada penunggu. Karena bagi kita orang sekarang kebanyakan bila ada suara yang tidak dilihat siapa yang bersuara pasti fikirnya terus ini mesti jin, ini makhluk halus. Wah, agama kita, Quran kita, hadis kita kata yang boleh bersuara dan suara boleh dengan manusia bukan hanya jin dan manusia serta hayawan yang hidup. Benda yang mati pun boleh bersuara dan suaranya juga boleh didengar oleh orang-orang yang dipilih oleh Allah. Tak katalah Nabi kata, oh itu jin, tak kata. Ibnu Mas'ud tak kata, jangan dimakan, roti ini jangan makan, tak, ini ada jin. Tidak. Ini yang bagi saya, Allahu Akbar. Tinggi sekali ya makom sahabat sekalian. Suci sekali ya jiwa sahabat. Begitu bersih jiwa dan hatinya. Begitu jernih akal pikirannya. Begitu tulus dan ikhlas segala tindakan. Niat adalah bagi setiakannya. Sehingga sesuatu yang berlaku di alam yang tak ramai orang melihat, menyaksikan, dia boleh merasakan. Pak Isyad, ini bukan orang biasa ya. Wah, Ibnu Mas'ud sholatnya macam kita juga. 5 kali sehari semalam yang wajib. Puasanya yang wajib ya sebulan juga. Hajinya yang wajib ya ke Makkah juga. Ya. Baca Quran ya daripada Al-Fatihah hingga An-Nas sama. Sama. Takbiratul ihramnya sama. Zikirnya bila sebut Allahu Akbar, subhanallah. Tapi macam mana ya? Ibadah-ibadah zahir yang mereka lakukan. Walaupun kaifiahnya sama. Kadarnya, jumlah rakaatnya sama kalau sholat. Jumlah harinya dalam berpuasa sama betul. Tapi kenapa macam mana ya?
amal zohir yang dilakukan mereka sama dengan kita, tapi memberi kesan yang luar biasa bagi hatinya. Sehingga hatinya bersih. Kata orang sekarang, mata hatinya sangat terang. Pendengaran hatinya sangat tajam. Ketika mata kepalanya belum nampak, mata hatinya sudah kelihatan. Telinga yang di sini belum pendengar hatinya sudah, ya aku dengar betul. Ini sedang bertasbih. Aku dengar itu sedang merintih. Allahu Akbar. Ini bagi saya nikmat yang tak ada bandingannya lah. Kalau orang seperti itu, sudah seperti itu jamaah sekalian. Kita bayangkan aja lah. Ya kita baru bayangkan. Kalau orang sudah seperti itu, tiba-tiba dan dia sedang berzikir katalah, sedang subhanallah, subhanallah, subhanallah. Dan dia sedar sungguh alam yang ada sekiannya sedang berzikir seperti dia. Memuji Allah seperti dia, walaupun mungkin ayat zikirnya tidak sama, wallahu alam. Macam mana perasaannya? Adakah menyembah Allah merasa keseorangan? Tidak. Dia tidak merasa satu-satunya makhluk yang sedang memuji Allah. Dia hanya merasakan, menyadari, dia hanya salah satu daripada sekian bilion makhluk yang sedang memuji Allah. Sehingga ujub tidak ada, merasa paling baik tidak ada, takabur tidak. Kan dia hanya salah satu daripada seluruh makhluk Allah yang sedang memujinya. Orang ujub ini kan orang yang biasanya satu di antara penyakit merasa dirinya sahaja yang sedang memuji, yang lain tidak memuji. Dirinya saja yang sedang beribadah, yang lain sedang tidur. Coba kalau lihat benda-benda di sekitarnya. Allah, malunya lah. Aku baru saja bertasbih sekian kali, memuji Allah sekian kali. Barulah 10 menit. Benda-benda yang ada selain aku sudah mulai pada dicipta hingga sekarang tak henti-henti. Rasa kurang, rasa malu. Sehingga keinginan untuk meningkatkan itu lebih tinggi, lebih tinggi. Itu yang saya katakan, poin yang kita, maklumat kita tuju yang seperti itu, yang mesti kita raih. Kita raih. Dan tidak mudah, ya mas sekalian. Tidak mudah, tanpa kesungguhan. Tanpa kesungguhan. Di dalam hadis Imam An-Nasai, daripada Ibnu Umar, baginda bersabda, naha Rasul SAW an qadlid difda. Itu pernah kita pelajari dalam Subul Salam ya. Dalam kitab Bulughul Maram, hari Kamis kita pelajari. Nabi telah melarang umatnya membunuh seekor katak. Nabi melarang membunuh katak. Apa alasan dia? Alasan dia yakni qala naqiqu tasbihun. Ya, karena katak yang sedang apa ya? Katak sedang berapa namanya? Kalau burung berkicau, ayam berkokok, kambing mengembik, rimau mengaum, anjing menyala. Kalau katak Tasara dipanggil nakik. Ya, sedang bersuara ya. Takkan ketika katak sedang berkokok, tak mungkin. Saya tak apa pasalnya, saya lupa ya. Karena ketika katak sedang nyanyi-nyanyi itu, kungkong itu Nabi, dia sedang bertasbih itu. Itulah tasbihnya katak. Nabi kata, jangan kamu bunuh, dia sedang bertasbih. Itu ada dalam Bulughul Maram, ada dan kita pelajari. Sehingga ada orang yang mengharamkan daging katak. Alasan dia, ada sinilah. Kalau membunuhnya saja haram, dilarang, apalagi makannya. Sedangkan untuk kita makan, kita kena bunuh dahulu. Kita sembelih lah. Kalau membunuhnya diharamkan, bagaimana mungkin kita akan makan dagingnya? Nah, itu alasan yang mengharamkannya daging katak. Nah, ada alasannya karena makhluk dua alam, walaupun itu tidak jelas alasannya. Ada yang mengatakan halal karena tidak ada dalil yang tegas mengharamkannya. Nah, itu kaitannya dengan hukum hakam ya. Ini bukan pelajaran hukum hakam. Ini cerita tasbihnya alam semesta. Tasbihnya katak. Dan juga banyak sekali.
Ya. La yasma'u sautal muadzin jinnun wala insun wala syajarun wala hajar wala mad wala sa illa sayyidallahu yaumil qiyamah. Allahu akbar walillahil hamd. Dan tidak mendengar suara azan yang dilakukan oleh muazin, sama ada didengar oleh jin atau manusia. Yang didengar oleh jin dengan jin dan tidak oleh pokok, batu, segala sesuatu. Melainkan ia akan menjadi saksi pada hari kiamat. Dan banyak lagi. Kesimpulannya. Ini baru sedikit ya, insyaAllah nanti kita sambung bila tiba masanya. Kesimpulannya. Alam semesta ini sedang berzikir, berwirid, memuji Allah. Istilah saya, zikir tauhid. Itu berita yang wajib kita yakini. Setelah kita yakini, tugas kita. Macam mana supaya kita dapat mengerti, memahami, merasakan, menyadari sekaligus merasakan bahwa alam di sekeliling kita ini sedang bertasbih. Kalau kita dapat merasakannya, menyadarinya, nanti bila kita sedang bertasbih, bertahmid, memuji Allah, kita tidak merasa keseorangan. Walaupun hari itu kita hanya seorang diri. Kita tidak merasa satu-satunya hamba Allah yang patuh. Sebenarnya kita merasa kita hanyalah salah satu daripada sekian bilion makhluk Allah yang sedang bertasbih. Itu pun kita tasbihnya sekali-sekala. Alam dan semesta tasbihnya sentiasa. Bila perasaan itu sudah berakar dalam diri kita, ya mas sekalian, insya Allah sifat angkuh, riya, sum'ah, ujub dalam beribadah itu tiba-tiba lari. Tiba-tiba hilang. Sehingga amal kita sekecil apapun diterima. Orang ujub itu kan orang yang merasa hebat. Bagaimana merasa hebat? Kanan kiri sudah lama memenjah Allah, kita baru nak menyembah. Kanan kiri sudah lama bertasbih, kita baru subhanallah. Apa yang nak diujubkan? Rasa malu adalah. Tentulah untuk mendapatkan seperti itu sampai tidak mudah karena perlu riyadhah. Penuh riyadhah. Ya mas sekalian, jadi sebagai sidang pertama, itu saya sampaikan. InsyaAllah nanti kita akan sambung untuk siri yang kedua untuk ayat ini ya. Karena saya belum habis untuk menyampaikannya. Khas, saya lagi sekali, saya ingin batasi pembicaraan kita ini, memikirkan tasbihnya alam, sekaligus dapat merasakannya. Itu poinnya, itu matlamatnya. Adapun tentang ucapan tasbih mereka itu seperti apa, tidak ada kena-mena tajuk ini. Boleh dibincangkan dalam yang lain. Kan? Bagaimana tasbihnya, adakah sama dengan kita? Adakah nanti, itu. Ya, seperti mana yang ditanyakan tadi, ya walaupun tidak salah, tapi mungkinlah namanya lebih sesuai untuk tajuk yang lain. Itu saja. Perlebihnya mohon dimaafkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal insana lafi khusr illa din amanu wa bisalihat tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Assalamualaikum warahmatullahi